Yang kedua ada hadis. Nah, dari Maimunah mengatakan bahwa karena Rasulullah SAW iza arada ayyubashira imra'atahu, ya kan, wahiyya haidah, ya kan, amaraha fatajarat summa basyaraha. Kalau Nabi ingin bermesraan dengan istrinya walaupun sedang haid, beliau menyuruh memakai kain penutup lalu tetap bersama dengan istrinya. Dulu ada orang-orang Arab ini kalau istrinya haid tuh dipisahkan jauh-jauh. Nah, Nabi tidak, ya kan, tetap menjaga kemesraannya dengan istri-istrinya walaupun dalam keadaan haid, ya kan, tetap saja serumah, ya kan, bisa juga seperti biasa, cuma yang tidak dibolehkan hubungan suami istri, ya kan. Makanya ketika Aisyah juga diminta Nabi minta tolong, saya haid ya Rasul, kata Rasulullah, kan haidmu kan bukan di tanganmu, gitu ya. Ini apa yang ingin tetap menjaga hubungan kasih sayang dengan pasangan walaupun dalam keadaan tidak suci, tentu menjaga batas halal, yang mana yang halalnya, mana yang haramnya, ya kan. Jadi haid tidak menghalangi kasih sayang dan cinta, tetap mengatur adab. Itu diceritakan oleh Ibunda Maimunah. Tujuannya sebagai umat, ya kan? Karena tidak ada yang terjadi pada Nabi kecuali menjadi pelajaran bagi umat, gitu. Nah, itu diantara bagaimana yang diceritakan hubungan kasih sayang suami istri, gitu. Yaitu yang kedua. Yang ketiga dia yang menarik di sini tentang sholat malam. Nabi sholat malam tidak berjamaah, ya, dengan istri, dengan keluarga sholat malam, tidak. Tapi berganti-gantian. Termasuk menantu pun dibangunkan, ya kan. Jadi Ali pun dibangunkan oleh Nabi untuk sholat malam. Nah, kalau ibu kan segan membangunkan menantu, nah. Ya kalau segan menantu, ya anak saja dibangunan. Pihak jagalah, gitu. Gitu ya, tahajud gitu. Tapi kadang-kadang Ali gitu juga tuh, kalau Allah berkehendak, pasti bangun aja. Itulah manusia kau banyak banakanya, kata Nabi kan. Karena Ali dengan Nabi ada hubungan menantu, ada juga hubungan sepupu. Karena Ali dari Abu Talib, Rasulullah dari Abdullah, gitu. Jadi beradik kakak ini, ya kan. Nah, bapaknya beradik kakak, kakeknya sama. Itu hubungan keluarga terdekat yang terjadi perkawinan, ya kan. Ali sepupu dengan anak, ya kan. Jadi sepupu dengan anak sendiri, ya kan. Jadi kata Maimunah, saya waktu sholat malam Rasulullah, ya kan, aku tidur menelantang di hadapan tempat sholat Nabi itu, ya kan. Ketika beliau hendak sujud, beliau menyentuhku, maka aku menarik kedua kakiku. Jadi nampaknya di situ enggak lu kadang-kadang rumahnya dibuat ini tempat sholat khusus, gitu. Enggak. Di situlah tempat tidurnya, di situ, ya kan. Termasuk rumah Aisyah juga begitu, maka, ya kan. Bukan Nabi punya istri lalu dibuatkan nih satu rumah di puncak, gitu. Ada juga gitu. Jadi sederhana ya, rumah itu sederhana, ya kan. Di situ sholat, di situ tempat tidur, ya kan. Ternyata kebiasaan orang Arab sampai hari ini itu masih seperti ini aja, Bu. Di lantai seperti ini pakai karpet, umpamanya kalau di kamar pakai kasur, di lantai seperti ini. Nanti dinding ini ada bantal-bantal, sekat-sekat seperti itu aja kan. Itu kebiasaan. Kalau kita kan, kalau dulu di Minang pakai dipan juga, rumah gadang. Oh ya, pakai kursi dari besi ya, kero ya. Di kamar. Dulu kamar orang Minang kecil apa besar? Kecil ya. Iya. Apa filsafatnya itu? Iya kan?
Kalau dulu itu tidak boleh orang lama-lama di kamar itu, ya kan? Nah, bangun keluar lagi gitu. Ini tidak ada dibuat kamar kadang-kadang di situ sampai karajo kan, itu kan berubah polanya gitu, ya kan? Nah, jadi saya kemarin diundang di suatu tempat pondok seperti ini, ada seorang syekh di Makkah. Saya datang ke situ, tempat pengajian ini seperti ini, Bu. Nah, tapi pakai bantal penopang halakannya seperti ke dinding ini karpet. Kemudian di dinding ini ada bantal-bantal yang untuk bertelekan di situ, pembatas-pembatas satu orang, seperti itu. Iya, tapi tidak pakai ini kan. Iya, cuman kan di situ kalau laki-laki saja, perempuan saja gitu. Sebenarnya lebih nikmat sebenarnya duduk di lantai itu, ya kan, pengajian halaqah seperti itu gitu. Iya. Iya. Iya, orang tua kok sudah gaya gitu. Nah, tapi menarik ketika Nabi mau sujud, ada tubuhnya Maimunah di situ. Lalu Nabi pegang, lalu dia tarik gitu kan. Karena Aisyah juga cerita seperti itu. Ya kan? Nah, jadi di sini tunjukkan banyak hal sebenarnya nih, Bu. Ternyata bersentuhan dengan istri walaupun dalam keadaan sholat tidak membatalkan wudu kan. Tadi diceritakan bahwa dan bukan hanya Ibunda Maimunah, Aisyah juga. Dengan kisah dengan Aisyah juga ada tuh, Nabi mau pergi sholat ke masjid lalu diciumnya kening Aisyah, atau ketika mau sholat di situ ada kaki Aisyah dipindahkan gitu, atau Aisyah sendiri cari-cari Nabi malam-malam itu kan dengan tangannya lalu terpegang kaki Rasulullah sedang sujud. Itu bisa dipastikan bahwa bersentuhan dengan istri sendiri itu tidak membatalkan wudu dalam posesi hadis-hadis itu gitu. Lalu di mana letaknya terjadi perbedaan itu? Di sini. Ini surat Al-Maidah. Ya, surat Al-Maidah. Ayat yang ke-6. Ada kalimat di sini yang menyebabkan terjadi perbedaan pendapat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadu minkum minal ghaiti au lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayamamuna sa'idan tayyiban famsahu wujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullah liyaj'ala alaikum min haraj walakin yuridu liyutahirukum wal yutimma ni'matahu alaikum la'alakum tashkurun. Kuncinya di sini. Au lamas ayat 6. Nah, ini. Au lamastumul nisa. Itu kuncinya. Di sini dipahami menyentuh perempuan. Dipahami di situ menyentuh perempuan. Ketika ayat atau yang sama seperti Maryam, ya, diberitakan bahwa akan melahirkan seorang anak. Maryam mengatakan, saya tidak pernah
disentuh oleh laki-laki. Bahasanya sama di situ, ya kan? Pamannya surat Maryam, coba ibu buka surat Maryam ayat yang ke-20. Ayat 19-nya kan mengatakan begini. Qala, ini Jibril mengatakan, innama ana rasulu rabbiki. Kata malaikat Jibril, saya ini utusan Tuhan engkau. Liahabalaka ulaman sakiyah, memberi kabar kepada engkau, ya kan, untuk seorang anak laki-laki, ulaman sakiyah, ya kan, laki-laki yang zakiyah. Zaki, zakat itu kan artinya suci, makanya ada nama anak namanya Zakiyah, itu berarti perempuan yang suci. Oke. Lalu qalat, Maryam mengatakan, annani yakunu li, kece Maryam, malah ambo bisa punya anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, walam yamsasni, kan sama itu masa. Tidak, malah ambo punya anak laki-laki, ambo tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, ya kan? Ambo bukan pula seorang pezina, katanya. Berarti tidak pernah berhubungan dengan laki-laki, tidak pernah pula berzina dia. Tapi bahasa yang digunakan sama dengan ayat tadi, yang sasni, masa, la masa di sini sama. Nah, dari dua ayat ini, satu tadi surat Al-Maidah, yang satu surat Maryam, menggunakan bahasa yang sama. Pertanyaannya, apa yang dimaksud oleh Maryam? Apa bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang dimaksudnya di situ? Iya. Artinya Maryam mengatakan, bagaimana saya akan mendapatkan seorang anak laki-laki sementara waktu saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Berarti hubungan suami istri maksudnya di situ. Tidak pernah. Jadi yang dimaksud bersentuh di situ, tentu tidak mungkin dia mengatakan bahasa yang vulgar. Kalau mau punya anak, mau tidak pernah berhubungan laki-laki, tidak itu. Tapi dia menggunakan kata masa, la masa itu, lamas. Nah, maka dari itu tentang tadi ayat Al-Maidah ayat 6 tadi itu, ulama berbeda pendapat tentang memaknai aulamastumun nisa. Ya kan? Tadi ada kalimat tadi kan, aulamastumun nisa. Menurut Imam Syafi'i itu bersentuhan. Maka itu asal bersentuhan dengan laki-laki dengan perempuan batal wudu. Karena di sini tidak perlu dijelaskan kan? Ya, kalau seandainya kamu dalam perjalanan atau datang dari tempat WC atau apa, atau menyentuh perempuan, maka berwudu. Kalau tidak ada air baru tayamum, kan itu bahasanya kan? Falam tajidu ma'a. Kalau ada air, apa maksudnya? Berwudu. Kalau tidak ada air, tayamum. Ya kan? Karena di sini maknanya tadi bersentuhan. Maka Imam Syafi'i untuk menjaga-jaga tetap pendapat beliau bersentuhan laki-laki dengan perempuan batal wudu di situ. Kalau Imam Malik, lamastum ini ada laki-laki ada perempuan gitu. Berarti ada getaran di situ. Ya kan? Nah, ada getaran antara laki-laki dengan perempuan bersentuhan itu. Jadi kalau ada rasa di situ, maka bagi Imam Malik batal wuduknya. Kalau tidak ada rasa, tidak ada masalah. Kira seperti itu pendapatnya. Imam Abu Hanifah itu menyamakan kata lamasa di dalam surat Al-Maidah ini dengan lamasa di dalam surat Maryam. Berarti yang dimaksud dengan ayat aulamastumun nisa, berarti kamu berhubungan, ya kan, dengan istrimu sama dengan Maryam tadi mengatakan
Kalau mau bisa punya anak, kalau mau tidak pernah berhubungan dengan laki-laki, berarti yang dimaksud oleh Maryam hubungan suami istri kan? Maka kata Imam Abu Hanifah, kalau kamu berhubungan dengan istrimu baru batal wudu. Tapi bersentuhan tidak. Gitu. Ditambah pula dalil-dalil tadi itu, Nabi mencium Aisyah di waktu mau pergi, ya kan? Sholat, atau kaki tadi Maimunah tadi dipegang badannya lalu ditarik, Nabi mau sujud. Aisyah juga begitu, pas mau sujud kaki timbul di situ, dipindahan. Kan terbayang saya bantu ruangan Nabi gitu, ya kan? Kalau sholat di sini pamas itu, lalu situnya sholat di situ juga gitu, mas sholat malam kan. Nah, itulah bentuk rumah gitu. Dulu di museum Nabi itu ada dulu dibuat miniatur rumah Rasul. Memang satu ruangan saja. Kemudian di luarnya ada kayak beranda atau apalah, situlah. Tapi di alam sana diuruskan rumah Rasul yang masih dilarang itu yang rumah Nabi lahir ya. Tapi kan dibuat di pagar di situ. Karena dulu banyak pula yang sholat di situ, banyak berdoa di situ. Lalu itu sebenarnya bukan rumah, itu sekarang dibuat maktabah, pustaka kan, menjadi pustaka di situ. Kemudian dikasih sekat-sekat, ya kan, malah ada tulisan di situ tidak ada syariat di sini. Itu tahun pertama saya ke Makkah dulu tahun 2013 udah ada juga tuh rumah tuh. Sampai sekarang kemarin saya tengok kayak itu juga, rumah tidak ada perubahan. Ada ya? Misal itu 2005 tidak seperti itu. Jadi kemarin berarti ada perubahan. iya. Berarti dari tahun 2013 lah minimal udah seperti itu tuh. Ya kan? Nah, sebelum itu ada rumah Abu Jahal tuh. Ya, Abu Jahal tuh toilet tuh katanya rumah di situ. Ya kan? Rumah Abu Jahal tuh lebih dekat kepada Ka'bah dibandingkan rumah Nabi. Tapi Nabi dapat hidayah, Abu Jahal tidak dapat hidayah. Jadi kadang-kadang ada yang dakik masjid, tapi tidak datang ke masjid kan. Pijan bertunjuk-tunjuk lah tu nanda dapat hidayah. Nah, kembali ke sini, ternyata kata lamas itu bisa dipahami bersentuhan, bisa dipahami hubungan suami istri. Disitulah letaknya perbedaan pendapat ulama dalam memahami dalil. Kalau paham dalilnya berbeda, tentu hasil istinbat hukumnya juga berbeda. Hasil kajian hukumnya nanti berbeda. Nah, sekarang kita ini aja, kalau kita paham bersentuhan laki-laki perempuan batal wudu, ya kita berwudu. Ya orang lain suruh wudu. Manuriamu bersentuhan laki-laki berusia batal wudu, wudu lah ibu. Ya awak sajalah yang berwudu kalau bersentuhan kan. Nah, gitu. Apalagi bersentuhan dengan laki-laki perempuan itu tidak lazim. Nah, gitu. Tidak perlu lazim dia di dalam Islam harus ada bersentuhan, bersalam-salam. Tidak. Nabi pun sendiri hampir tidak pernah bersentuhan kecuali hanya ngangkat tangan saja. Jadi kan, nah bisa dalam menjaga dan segala macamnya. Oke, itu tadi ya, bagaimana kesederhanaan Rasulullah dengan Maimunah.